Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini Bunda membacakan buku cerita pilihan Aka. Yeay, akhirnya. Aka pilih buku cerita tentang apa? 45 kisah teladan dari Al-Quran dan Hadis. Terus Aka milih cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sudah siap mendengarkan ceritanya anak-anak? Udah. Dengerin. Sudah siap. Dengerin ya. Iya. Udah mulai nih ceritanya nih. Ya. Di sebuah pertemuan, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari Bani Israel. Ia bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, adakah di dunia ini orang yang lebih berilmu selain engkau?" "Tidak," jawab Nabi Musa. Beliau merasa paling berilmu karena telah menguasai kitab Taurat dan memiliki beragam mukjizat. Wah, dia merasa paling berilmu nih Kak. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba badan Nabi Musa menggigil. Wah, kenapa tuh menggigil? Kedinginan. Ternyata saat itu Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tersebut berupa wahyu itu kayak apa ya, kayak perintah gitu deh, kayak perintah dari Allah gitu. Nah, wahyu itu berupa teguran. Di wahyu itu adalah cara Allah untuk bicara sama nabinya gitu. Nah, wahyu itu ternyata berupa teguran bahwa di suatu tempat masih ada loh orang yang jauh lebih berilmu dari Nabi Musa. Namanya siapa, Kak? Khidir. Betul, namanya ternyata Nabi Khidir ya. Gitu. Nah, akhirnya setelah tahu itu, wah ternyata ada orang yang lebih berilmu daripada aku. Akhirnya Nabi Musa pun bertekad untuk menemui orang tersebut dan berguru ya kepada tadi Nabi siapa namanya? Nabi Khidir. Nabi Khidir deh. Ya, begitu. Nah, bersama Yusa muridnya sekaligus pembantu Nabi Musa, mereka melakukan perjalanan. Petunjuk perjalanan mereka adalah sebuah ikan. Wah, ikan. Jika bekal ikan tersebut menghilang, maka disitulah ia bisa menjumpai Nabi Khidir. Di tengah perjalanan, Nabi Musa berniat istirahat. Sementara Yusa berjaga-jaga. Tiba-tiba saja Yusa melihat ikan yang ia bawa melompat dan menghilang di tepi lautan. Wah, Yusa tidak percaya melihat keanehan tersebut. Namun, akibat rasa kantuk yang luar biasa, ia akhirnya tertidur juga dan lupa menyampaikan keanehan tersebut kepada Nabi Musa. Wah, tandanya kalau ikannya tadi hilang, tandanya apa? Udah ketemu. Bahwa disitulah tempat Nabi Khidir berada. Nah, mereka kembali melakukan perjalanan. Setibanya di tempat yang teduh, Nabi Musa memutuskan untuk beristirahat. Pada saat itulah Yusa baru teringat tentang keanehan ikan yang ia lihat tadi malam. Seketika itu juga Nabi Musa memutuskan kembali ke tempat yang dimaksud dari Yusa tadi, tempat yang apa? Tempat ikan yang menghilang tadi ya. Sesampai di sana, ada seorang lelaki yang tengah beristirahat. Nabi Musa memastikan kepada orang tersebut bahwa ia adalah Nabi Khidir. Nabi Musa juga menyampaikan niatnya untuk berguru kepadanya. Tapi Nabi Khidir berkata, "Aku tidak yakin kamu akan bersabar bersamaku," gitu kata Nabi Khidir. Terus Nabi Musa yang menjawab, "Tidak, aku sangat yakin dan akan bersabar untuk belajar bersamamu." Wah, gitu ya. Semangat. Tekad, dia bertekad pokoknya mau belajar, mau sabar katanya. "Baiklah, jika engkau telah bertekad untuk belajar bersamaku, namun ada satu syaratnya nih yang harus kamu penuhi. Di sepanjang perjalanan kamu tidak boleh menanyakan apapun padaku sampai aku sendiri akan menjelaskannya." Gitu. Jawab Nabi Khidir memenuhi
keinginan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan perjalanan bersama-sama. Ketika akan menyeberangi sebuah lautan, Nabi Khidir meminta bantuan seorang nelayan untuk menyeberangkan mereka. Nelayan tersebut mengiyakan permohonan Nabi Khidir meskipun tidak dibayar. Nelayan ikhlas membantu karena sudah menganggap Nabi Khidir yang saleh sebagai saudaranya. Ketika hampir sampai tujuan, tiba-tiba Nabi Khidir melubangi dan merusak perahu yang mereka tumpangi itu. Wah, kenapa dilubangi dan dirusak perahunya? Kenapa ya? Nabi Musa dan pelayannya kan heran ya. Nelayannya juga yang punya perahu juga kaget. Wah, kenapa Nabi Khidir melakukan hal tersebut? Ya kan baik. Iya. Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Khidir, "Mengapa kamu merusak perahu ini? Kasihan nelayan miskin yang telah membantu kita, Nabi Khidir." Gitu. Tapi Nabi Khidir bertanya mengingatkan, kamu telah melanggar perjanjian kita. Ya kan? Kan syaratnya kamu gak boleh tanya apapun yang sudah aku lakukan kecuali aku yang menjelaskan gitu ya kan. Akhirnya Nabi Musa menyesali sikapnya. Ya janji, ya deh gak akan mengingkari janji lagi gitu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Ketika melewati kerumunan anak-anak, tiba-tiba Nabi Khidir memegang kepala seorang anak. Dipegang kepala seorang anak. Lalu dibunuhnya. Astagfirullahalazim. Dia megang kepala seorang anak, terus anak itu dibunuhnya. Nabi Musa kan kaget, ya kan? Nabi Musa tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ia kembali bertanya, Kenapa kamu membunuh anak tersebut? Dia kan masih kecil, gak berdosa." Gitu kata Nabi Musa. Nah, terus akhirnya Nabi Khidir kan ingat lagi kan. Syaratnya apa tadi syaratnya, Dek? Ya boleh Bertanya. Akhirnya Nabi Khidir gini, ya udah, mungkin ini adalah perjalanan kita. Mungkin ini adalah akhir dari perjalanan kita, katanya ya. Kamu telah mengingkari janjimu lagi untuk kedua kalinya. Gitu kata Nabi Khidir, ya kan? Lalu Nabi Musanya ingat lagi. "Maafkan saya, berikan saya satu kesempatan lagi. Jika saya kembali melanggar janji, maka saya tidak akan mengikutimu lagi," jawab Nabi Musa penuh penyesalan. Mereka kembali melakukan perjalanan. Ketika tiba di sebuah rumah yang nyaris roboh, Nabi Khidir kembali bersikap aneh. Ia memperbaiki rumah tersebut tanpa meminta upah. Nabi Musa kembali bertanya, "Kenapa engkau tidak meminta upah dari jasa memperbaiki rumah itu? Sementara kita lagi kelaparan karena gak milikin uang. Coba kalau minta upah, ya kan? Nanti uangnya bisa buat apa? Makan. Bisa buat beli makan gitu." Nah, akhirnya Nabi Musanya melanggar janji lagi untuk ketiga kalinya. Nabi Khidir pun mengingatkan, "Engkau telah mengingkari janjimu lagi, saudaraku." Akhirnya Nabi Khidir kemudian menjelaskan beberapa hal kepada Nabi Musa. Pertama, mengenai perahu yang Nabi Khidir rusak. Tadi tuh yang pertama ya kan, kenapa tuh perahu nelayan yang dirusak tuh? Hal itu ia lakukan karena akan datang perompak yang akan merampas semua perahu yang masih bagus. Wah, jadi kalau perahunya rusak diambil perompak enggak? Enggak. Wah, ternyata Nabi Khidir sudah tahu gitu ya, dia sudah mendapat petunjuk dari Allah ya, bahwa akan datang perompak. Akhirnya dia perahunya dirusakin supaya nggak diambil perompak tersebut. Yang kedua, mengenai anak kecil yang dibunuh. Hal itu Nabi Khidir lakukan sebab jika anak itu tumbuh dewasa akan memaksa kedua orang tuanya yang saleh untuk menyembah berhala. Oh, begitu. Jadi daripada orang tuanya nanti jadi murtad, ya kan? Jadi nggak salah lagi, akhirnya anaknya dibunuh. Astagfirullahalazim. Ya, tapi itu kan karena Nabi Khidir dapat petunjuk dari Allah. Ketiga, mengenai rumah yang diperbaiki.
Rumah tersebut adalah milik seorang anak yatim piatu yang di dalamnya tersimpan harta kedua orang tuanya. Semua yang Nabi Khidir lakukan ternyata beralasan dan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadinya kalau orang yang nggak tahu kan dianggapnya aneh ya, Kak ya. Dianggapnya itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang apa sih namanya? Pokoknya aneh gitu kan. Makanya nanya terus Nabi Musa, tapi ternyata Nabi Khidir punya alasan. Ya kan, Nabi Khidir sudah mendapat petunjuk bahwa kedepannya akan begini, kedepannya akan begitu, gitu. Jadi di sini ada ayatnya nih katanya nih. Dari surat Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Yang mungkin ini maksud ayat ini adalah Nabi Khidir tadi ya. Ini bercerita tentang pertemuannya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah begitu. Jadi kakak atau adik bisa nggak ngambil hikmahnya atau ibrohnya dari cerita Nabi Musa ini? Adik juga. Tadi sikapnya Nabi Musa yang pertama itu bagaimana sebelum ketemu Nabi Khidir? Sombong, dia ngerasa bahwa dia paling pinter. Tapi ternyata Allah nunjukin, Allah nggak suka sikapnya Nabi Musa. Dia sombong, Allah nunjukin, oh ada loh yang lebih pintar, namanya siapa tadi? Nabi. Terus tadi sikapnya Nabi Musa sepanjang perjalanan bagaimana? Bertanya, heran. Heran, padahal sebelumnya udah janjinya apa? Nggak boleh nanya. Harus sabar begitu. Terkadang kita gitu ya kan. Sama kayak kamu. Ngamatin dulu kan ada perjanjian di depan. Di awal ada perjanjian, kamu nggak boleh tanya sampai aku menjelaskan gitu. Pasti nanti berarti ada waktunya. Orang tersebut akan menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Ya kan? Amati dulu, percaya dulu. Gitu ceritanya ya Dek ya. Oke deh, sampai di sini dulu cerita Bunda. Semoga bisa hikmah yang baik bisa diambil dan dijadikan pelajaran dan dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih kakak dan adik sudah menyimak, mendengarkan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.